What's up y'all, Bro Ron kembali lagi live di Instagram @BroRonDM, Instagram @BroRonDM, di Mabes DM tentunya. Kita mau live sambil menunggu. Jadi bagi nantinya teman-teman yang nonton di YouTube di BRTV, jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa di follow saya di Instagram @BroRonDM. What's up Stefan, what's up? Delta Moto. Wah, kita akan bahas lu hari ini loh. What's up man, what's cracking y'all? Sebelum kita membahas topik-topik yang panas, ada dua topik panas mengenai hari ini ya. Ada dua topik panas. Kita mulai dulu dengan promo. Jangan lupa teman-teman ya, untuk promo Ninja 250 dan Z250 beli di DM sampai akhir Juli tinggal 31. Promonya adalah gratis atau bonus Sena 20S dual pack dan single pack. Ya. Pokoknya kalau Versus X bonusnya apa lupa gue, pokoknya ada deh bonusnya ya. Ninja 250 dan Z250 bonus Sena 20S dual pack atau single pack tergantung. Orang tolol masuk sensasi masuk tol. Enggak sih, enggak tolol sih bro, jangan dibilang tolol lah. Yang tolol itu yang overreactive ya. Akan kita ngomong, jangan lupa juga DM jualan Shui, DM jualan CD, grip CNC Racing, knalpot banyak banget. Gue jual Vespa nih, ayo dong, beli dong. Timingnya hati-hati, ya betul, timingnya hati-hati. Sekarang 3.28, 3.25 ya, ingatin ya. 3.25, 40 menit di save. Ya, ada OM4, memang ada OM4, mana? Wih, ada OM4, jadi kita akan ngomongin dua subjek yang lagi panas hari ini. Ya, yang lagi panas hari ini. Helm dan neraka kit. Ya, gue akan ngomong dua subjek yang agak sintitit dikit, ya. Tapi gue sudah ambil ilmunya tadi dari Om Fat juga mengenai riba. Kita akan ngomongin mengenai riba dan kita akan ngomongin mengenai moge masuk tol. Jadi dua subjek. Jadi ngomongnya harus agak cepat nih, ya. Oh ya, terima kasih bagi BRI tadi udah datang. Katanya Lebaran mantap juga. Gue nggak ngerayain Lebaran tapi dikasih paket Lebaran. Ya jos lah. Emang gitu ya Ki? Yang nggak ngerayain Lebaran dapat paket juga? Kan bagi-bagi semuanya. Oh bagi-bagi, oh semuanya dapat. Wih mantap. Ya, nastar. Jadi kalau kamu mau ke DM, yuk kita makan-makan. Kita makan gelasnya juga dimakan nih. Gelas ini makan. Ya. Kita bahas yang mana duluan nih? Ya, kita bahas yang mana duluan? Kita bahas yang riba atau masuk tol? Hah? 1, 2, 1. Wih, sampai 116. Oke, kita bahas yang sebelum gue lupa. Karena tadi kan saya lagi berimbah ilmu sama Ustadz Fat. Saya panggilnya dia kakak Ustadz Fat. Kita ngomongin mengenai riba dulu. Jadi hari ini postingannya DM digerecokin orang yang anti riba. Ya. Karena kita postingannya itu di Instagramnya DM. Ya, @duniamotorcom, di mana kita posting leasing promo DM leasing Ninja 250 bonus Sena 20S ya. Jadi kalau kamu leasing kamu dapat Sena 20S dual pack. Kalau kamu beli cash kamu dapat Sena 20S single pack ya. Jadi dikerecokin lah ya. Langsung gue juga jadi penasaran. Ini apa sih riba, ya kan? Gue langsung coba mencari apa ya? Penjelasan bagaimana. Saya juga hubungin saya punya pendeta, apa sih ajarannya di Kristen mengenai riba? Ya kan, langsung saya Google juga apa sih arti dari riba itu di dalam Islam, ya. Saya Google juga. Dan sebelum saya live, saya juga barusan telepon sama saudara saya, sahabat saya, Bro Fat Delicious. Itu loh yang gondrong itu, yang kolektor helm terhebat se-Bekasi deh. Ya, karena beliau muslim, saya tanya juga, "Bro, apa sih riba?" Bapak dijelasin. Langsung gue bilang, "Loh, ujung-ujungnya mirip 11-12 kayak apa? Kayak Kristen juga. Apa sih arti dari riba?" Jadi begini, untuk
Bagi saya, kita ngomong yang dari sisi Kristennya dulu ya. Ya, kita membahas mengenai riba, kita membahas mengenai nanti apa namanya? Mengenai motor yang masuk tol. Jadi di ngerecokin hari ini mengenai riba. Jadi intinya leasing ninja itu leasing ninja itu lo masuk neraka, ya kan? Ya, itu tanggapan saya kan. Jadi begini mengenai riba. Riba itu ya, baik di ajaran Kristen dan baik tadi yang diungkap oleh Bro Fat sendiri ya, bahwa riba itu haram, dilarang kalau tidak ada timbal balik jasa atau produk. Contoh, gue pinjamin duit ke sahabat gue, ke Bro Fat. Bro, ini 10 juta untuk membantu kamu usaha. Tapi ya bro, nanti kembaliinnya jangan 10 juta ya, kembaliinnya 12 juta. Nah, 2 juta itu yang namanya riba, itu yang haram. Nah, tapi kalau ada transaksi, ya, transaksi contoh nih, ini saya dapat dari Google nih. Ya, adanya di HP satu lagi, ya kan? Contoh, ada transaksi jual beli, yaitu kamu mau beli motor, kamu mau beli leasing motor, uang kamu tidak cukup. Jadi kan intinya dealer fasilitasi ada fasilitas leasing lewat bank, ya, lewat perusahaan leasing. Nah, itu kan ada tukar produk, tukar barang, tukar jasa. Jadi kalau dibungain itu tidak salah, tidak bermasalah. Nah, ada juga, ini juga tadi diberikan oleh Bro Fat, kalau leasingnya, ya, kalau leasingnya bermasalah perusahaan leasingnya, contohnya kan, jikalau uang itu kamu ragukan, ya, dan di ajaran Islam katanya, kalau ragu lebih baik menghindar, ya kan? Kalau ragu lebih baik menghindar. Nah, kalau kamu leasingnya di perusahaan, banyak tuh kan, di Indonesia banyak tuh kok juga perusahaan yang abal-abal, rentenir gitu loh, ya, yang abal-abal. Jadi kalau kamu leasingnya di perusahaan contohnya something financing yang kamu tidak pernah dengar, ya, tidak besar seperti Otto, Adira, itu kan perusahaan-perusahaan yang dikontrol oleh OJK, yang pemerintah lah ya, dikontrol oleh pemerintah. Nah itu kalau kamu ragu ya jangan, hindari mereka. Kamu ke perusahaan leasing yang lebih kredibel, yang kamu tahu jasa dananya itu dari mana, dananya itu adalah dari rakyat juga atau dari modalnya mereka, yang itu bisa modal itu bisa dipakai memberikan fasilitas kredit. Nah itu baru boleh. Contoh lagi yang tidak boleh, yang ini contoh yang diungkapkan oleh Bro Fat sendiri, di mana kamu leasing, kamu membeli motor, kamu leasing motor, tapi kamu itu di rumah ngos-ngosan, membeli sayur aja susah, membeli nasi aja susah, membayar listrik aja nunggak, ya kan? Tapi kamu memaksakan diri untuk kredit motor yang kamu tidak perlu, ya kan? Kamu tidak perlu, kamu maksa beli, kamu egois, ya itu tidak boleh. Dimana kamu membeli sesuatu, dimana kamu belum punya uangnya, dan kamu makan sendiri aja ngos-ngosan. Kamu makan ngos-ngosan, jangan beli motor, jangan kredit motor, atau mungkin kamu kredit yang lebih murah, yang ya jangan ninja lah, lu kredit bebek gitu loh. Supaya apa? Kamu bisa kerja, kamu bisa berpenghasilan. Kamu punya motor, bisa cari kerja, bisa bisa memberikan makan nafkah kepada anak dan istri. Contoh, kamu mau jadi tukang Gojek, kamu mau jadi driver Gojek. Kamu leasing, kamu kredit, mungkin pinjam nama istri atau pinjam nama saudara, itu tidak apa-apa karena untuk kamu kerja. Tapi kalau kamu kredit motor untuk bergaya-gaya, contoh kamu beli Moge, ya, tapi untuk bergaya kamu tidak sanggup, kamu listrik aja ngutang. Nah, itu salah. Itu artinya apa? Egois. Nah, itu tadi yang Bro Fat bilang, di dalam Islam itu tidak boleh. Ya, itu jangan. Di Kristen juga bilang gitu, Bro. Tidak, kalau kamu memang belum sanggup, ya tunggu, kamu sabar, kamu nabung dulu. Jadi lapak gue ini, ya, yang memberikan bonus fasilitas leasing segala, itu tidak haram. Di dalam Kristen juga itu tidak haram. Kenapa? Karena ada transaksi jual beli. Ngerti nggak? Ada transaksi jual beli. Walaupun itu kredit, ya, kamu mungkin kamu tidak sabar membeli, tetapi
Kamu bisa makan, no problem. Kamu bisa membayar listrik, anak istri bisa kamu kasih makan. Tapi mungkin kalau kamu tidak mau menunggu sampai duitnya terkumpul 60 juta, kamu mau kredit, kamu hanya ada 10 juta, kamu diberikan fasilitas kredit, ya oke, itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang lainnya semua lancar-lancar. Tapi kalau kamu masih punya utang di sana sini, habis itu kamu nambah hutang lagi, ya itu ngawur namanya. Ya bro. Ya betul bro. Tadi bro Dedi, tadi juga Bro Fat ungkap mengenai syariah kredit syariah, perbankan syariah, mengenai sepakat. Contohnya nih ya, di dalam syariah itu ada petani mau pinjam uang ke bank syariah. Itu kan pasti ditanya, kamu untuk apa? Itu pekerjaannya untuk apa? Ya kan? Oh, modalnya saya mau untuk ini Pak. Nanti untuk saya mau bertanam. Nanti dari hasil tanam dari hasil tanaman itu, kalau ini kata Om Fat ya, kalau mengikuti ajarannya sendiri, ajaran Al-Quran itu, sebenarnya pembagian hasil dari hasil bumi itu. Tapi kan itu kan nggak dilakukan di perbankan, walaupun di perbankan syariah itu nggak dilakukan. Yang mereka lakukan adalah kesepakatan pembagian hasil yang jumlahnya disepakati dari awal. Jadi bukan jumlahnya yang disepakati sesudah hasil dari bumi, ya kan? Jadi ada mix and mix. Tetapi begini loh, kalau kamu kredit sesuatu untuk perkembangan usaha, untuk membuat kamu lebih maju, ya itu tidak masalah. Contoh, Indonesia nih, kan lagi membangun infrastruktur sana sini, jalan raya, jalan tol, segala kan, di mana-mana banyak, kan hutang. Kalau hutang itu haram, kenapa Pak Presiden kita ngutang? Kenapa Menteri Agama tidak marahin Pak Presiden, kamu tidak boleh hutang untuk bangun tol? Gitu loh bro. Jadi ada hal-hal ya, ada hal-hal, jangan kamu asal bilang, wah ini haram, ini tidak boleh, ini tidak. Enggak, kamu mengerti dulu masalahnya apa. Yes, ini akan masuk di YouTube bro. Saya akan masuk di YouTube. Sesudah ini kita akan bahas mengenai boga yang masuk tol ya. Jadi itu saja dulu saya mau bahas. Intinya guys ya, di ajaran Kristen juga gitu. Kalau ada pertukaran jasa ya dan produk, itu tidak haram. Jadi kalau kamu leasing motor nih, ya, kamu leasing motor karena kamu tidak sanggup bayar cash, dan kamu evaluasi diri kamu dulu. Aku susah nggak beli beras? Aku susah nggak beli Indomie? Aku susah nggak beli baju? Aku susah nggak nafkahin istri dan anak-anak? Kalau semuanya itu lancar dan kamu masih sanggup nyicil, ya itu tidak masalah, gitu loh. Ya sesudah ini bro, kita akan bahas mengenai masuk tol. Ya. Contoh lagi nih, ada perusahaan nih, ya, ada perusahaan, ya, tiba-tiba dapat orderan gede, boom, tapi modalnya nggak cukup untuk beli bahan baku. Jadi karena pengertiannya dia salah mengenai riba, orderan itu lu mau buang, maaf om, saya tidak bisa terima orderannya om, modal saya nggak cukup. Itu kan bego, sinting, bukan bego lagi, sinting. Itu sinting. Jadi kamu mau tolak orderan karena kamu nggak cukup modal, karena kamu tidak mau riba. Jadi mengerti dulu apa sih artinya. Jadi rata-rata sih anak-anak ABG sih. Tapi kenapa saya bikin videonya? Kenapa saya respon? Supaya semuanya mengerti. Ya, apa yang dilarang itu ada sebabnya. Mengerti dulu sebabnya. Sebabnya kalau kamu udah ngerti, bilang, oh begitu. Ya, intinya guys, kalau kamu pinjamin duit sama teman, jangan minta bunga, itu baru salah. Itu baru salah. Kalau bantu teman nih, bro saya pinjamkan duit kamu modal 10 juta, kembalikan kalau udah siap, itu baru jos. Tapi kalau kamu bilang, bro ini saya pinjamin 10 juta, nanti kamu kembalikan 12 juta ya, kamu dapat bunga dari, kamu dapat duit dari duit. Intinya gini, kamu tidak boleh dapat duit dari duitnya aja. Ngerti nggak? Kamu tidak boleh dapat duit dari duitnya aja. Kamu harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan duit. Itu baru halal. Nah, ya bro, ada orang bilang judi itu sama haram. Tapi saham gimana? Pemain saham, saham di bursa efek. Jadi itulah orang yang tidak mengerti. Oke, kita ngomong mengenai motor yang masuk tol. Nah, ini yang lagi panas nih.
Yang lagi hot, yang lagi semua pada heboh. Rizky mana Rizky? Menurut kamu gimana motor yang masuk tol? Salah nggak? Gede kecil. Itu yang lagi heboh. Moge masuk tol. Tergantung model mogenya deh. Tergantung lagi gue lempar juga nih HP. Saya setuju yang model touring aja. Model touring aja masuk tol. Karena di jalan itu kan angin gede. Kalau di kiri. Iya, Kalau iya. yang begini kan lebih stabil. Tapi kalau mama masuk tol itu dianggap lucu-lucuan ya. Gitu lah. Oh, mungkin dia tidak perhatiin tanda-tanda. Oh, mungkin dia anu loh. Malah yang salah arah lagi. Ini siapa nih? Mas Dedi, Tiki. Buset, ya kan? Ya. Ya. Motor masuk tol. Menurut saya apa? Menurut saya gua akan bersikap sebagai, gua akan ngomong sebagai bikers. Gua akan ngomong sebagai salah satu pelopor ngikutin undang-undang lalu lintas, dan gua akan ngomong sebagai juga bisa sebagai orang tua juga. Ginilah. Pernah dengar istilah gini? Gimana ya? Gue pengen cari kata-katanya supaya nggak ngomong kasar gitu. Ada kok kiriman, ada nggak kiriman? Ada kan? Ada. Bareng dulu, oh iya. Kemarin nggak ketemu ya. Gue akan ngomong begini. Menurut gue ya, yang masuk tol ya. Halo mas. Ya. Menurut gue, moge yang masuk tol keren. Gue akan diam selama 30 detik dan gue akan baca komentar. Moge yang masuk tol keren. Nanti dicontoh takutnya om. Pong, dulu si Haikal yang bawa HP4 pernah masuk tol juga. Emak-emak masuk tol lawan arah pada biasa aja. Om, anaknya masuk tol udah dikasih klarifikasi akun yang tadi new begin. Aduh om, gue lupa minta foto tadi gue yang beli Zeus. Oh thank you bro, udah datang. Gile, datang ke DM naik Gojek untuk beli Zeus, pulang naik Gojek. Thank you bro. Moge dalam artian moge apa mau chill? Gue pokoknya keren deh. Moge yang masuk tol. Lah itu adanya anak bawa motor. Yang mana? Yang mana bro anaknya? Oke. Berarti kalau masuk tol keren. Nah, dengar dulu. Jangan langsung ini kayak orang anu juga riba-riba ini ya. Berapa uang gocek? 115, buset. Gojek 115. Nih, kasih aja semua. Oke, kenapa gue bilang keren? Gue akan bilang salah juga. Gue akan bilang bodoh. Tapi ada alasannya kenapa gue bilang bodoh. Tapi ada alasan juga kenapa gue bilang keren. Kenapa gue bilang keren? Sudah sepantasnya moge itu masuk tol. Hanya di Indonesia yang moge nggak boleh masuk tol. Bodohnya apa? Bodohnya dia rekam dan upload di grup. Yang katanya itu grup untuk, katanya itu diupload ke grup untuk konsumsi private. Let me tell you something man. Tidak ada grup yang bisa dipercayain. Lo mau bilang itu grup apa kek, termasuk grup gereja. Kalau apa yang lu upload itu yang bisanya nanti di depannya bisa inkriminasi lu, incriminize lu, ya lu bego. Berikutnya, kenapa bodoh? Di dalam video itu lu maki-maki lah, bangsat anjir, keren. Nah itu tolol. Itu jadi bikin nggak keren, ya. Itu nggak bikinnya jadi nggak keren. Kalau menurut gue nih, kalau lu masuk tol tuh kayak bikin gitu tuh, lu masuk, lu diam aja dan lu nikmatin.
Sesudah lu nikmatin, lu keluar, lu ngopi, oh fucking awesome, that was great, dan jangan lakukan lagi. Cukup untuk sekali aja. Jadi kalau menurut saya nih ya bro, lihat kayak gitu gue biasa aja. Yang bangsat itu yang tiap hari naik trotoar, yang tiap hari melawan arah, yang tiap hari orang masih lampu merah udah diklaksonin, yang tiap hari motornya tuh berhenti di zebra cross, yang lawan arah, yang bonceng 4, bonceng 5, bonceng 10, itu yang bangsat. Jadi yang masuk tol itu nggak bangsat bro. Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Dia hanya lakukan sekali. Dia hanya lakukan sekali dan semua heboh sampai masuk berita, masuk blog, dimaki-maki sama grup apa itu ya? Ya, grup apa itu yang maki-maki tuh? Itu yang bangsat. Yang bangsat itu yang motor kecil yang tiap hari naik trotoar berarti zebra cross, yang lawan arah, yang bonceng 4, itu yang bangsat. Dan yang melakukan ini adalah bisa dibilang anak ABG. Hey, look motherfucker. Sorry ya, di Indonesia ini ya, kalau ABG main motor, gue masih mendingan dia main motor daripada main narkoba. Gue masih mendingan ABG main cewek daripada main narkoba. Jadi kalau sudah hobinya gitu, yang mungkin kurang terarah, kurang tertata, kurang rapi, yang masih ada pengen coba-coba bandel nih, coba-coba, itu namanya coba-coba bro. Gue lihat, gue nonton itu video, gue denger dia ketawanya, gue denger caci makinya. Itu caci maki bukan karena pengen caci maki, itu caci maki karena kegembiraan. Caci maki karena dia bahagia, dia ABG itu kalau menantang sebuah peraturan itu kan rasanya senang tuh. Itu karena emosional. Tapi bukan tipikal menjadi sifatnya dia. Ngerti nggak? Bukan menjadi sifat contoh orang-orang yang bangsat-bangsat yang naik trotoar tiap hari, yang lawan arah tiap hari, berhenti di zebra cross tiap hari, yang bonceng 4 setiap hari, yang nggak pakai helm setiap hari. Ngerti nggak maksud gua? Nah lu sudah ada nih ABG nih. Oke lah, bersyukur dia punya moge, bagus. Berarti keluarganya mampu. Ikan bandel-bandel dikit loh. Jadi bukan menjadi sifat. Itu bukan sifatnya dia yang masuk tol, untuk masuk tol sengaja masuk tol setiap hari. Itu bukan sifat. Yang bajingan itu yang bisa menjadi sifat nantinya. Contoh, yang sombong nih lewatin lampu merah, yang senang nih nikung-nikung di jalan raya, yang senang willy-willy di jalan raya, yang dilakukan berkali-kali. Ya, ada itu namanya tim apa itu. Itu yang bangsat. Jadi kalau kayak begini, masuk tol sekali, ngomongnya habis itu semua heboh sampai berita. Ya kan? Overacting, overreactive. That's my opinion. Ya. Tapi kalau sudah menjadi contoh nih, dilakukan sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, kan menjadi sifat tuh. Ya itu gue gak akan dukung, gue gak pernah dukung. Gue akan ikut caci maki juga. Tapi ya, gue gak bilang yang lain patut dicontoh, ya kan. Gua nggak bilang lu boleh lah lu masuk tol, nggak boleh masuk tol, nggak boleh itu masuk tol nggak boleh. Gua sih pengen motor boleh masuk tol. Masalahnya begini, kalau moge boleh masuk tol, yang orang kere-kere dan orang yang mindset kere, perhatikan kata-kata yang saya gunakan. Orang kere-kere dan mindset kere akan sirik. Padahal ya, kenapa motor di luar negeri diizinkan? Karena motor yang ber-cc besar, kita nggak usah ngomong moge, ber-cc besar 400 cc ke atas, itu sanggup mengikuti kecepatan jalan tol. Karena jalan tol itu kan seharusnya dari mana nih? Tiki. Wih, Tiki aja kasih, mantap. Thank you Tiki. Kasih kongguan. 2 lagi ya? 3. Oh iya, satunya ke atas deh. Satu ke atas. Thank you Tiki. Ya. Jadi ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau tol boleh masuk, motor kecil nggak? Itu bergejolak loh. Masyarakat bisa bergejolak loh. Pemerintah bisa pusing tuh.
Udah berapa menit nih? Udah 30 menit. Jadi semua udah ngerti ya? Kenapa gue bilang yang masuk tol itu keren? Gue nggak bilang lu harus contoh, gue bilang jangan dicoba. Kenapa? Lu kalau mau coba segini aja deh. Kalau lu mau bandel, lu mau coba masuk tol, lu jangan masuk. Lu masuk tol antara jam 12 sampai jam 3 subuh. Benar-benar aman, lu nikmatin. Lu kena tilang mau disita, oke lah. Lu nikmatin speed. Tapi kalau saya lihat jam itu masih rame loh. Saya lihat video itu kesalahan juga. Lu membahayakan nyawa lu membahayakan nyawa orang di samping lu. Ya. Ini advice from me pelaku. Oh serius bro Rizky? Advice buat lu, jangan bikin video porno dan disebarin untuk konsumsi kamu diri sendiri ya. Advice buat lu bro. Ya udah cukup sekali aja. Sekali udah nikmatin kan. Habis itu kita ke Sentul aja bro. Lu ikut gua track day. Lu lebih nikmat deh bro. Ya. Dan kalau dibilang, "Oh, saya upload itu untuk konsumsi grup." Never trust anybody di grup. Jangan pernah. Kamu bisa percaya 1-2 orang, tapi jangan pernah percaya grup. Mau grup gereja pun, kalau itu video yang bisa digunakan nanti untuk inkriminasi diri lu sendiri, jangan masukin. Gue masuk jam set 12. Oh ya, kok masih kelihatan rame ya tolnya ya? Tapi intinya keren. Jangan lakukan lagi, jangan menjadi sifat. Ya, lu mau riding, ya yang bisa gue terima itu apa? Yang bisa gue terima itu, kalau bisa dibilang paling kasarnya ya apa? Ngebut-ngebutan udah, cukup aja. Cukup kita moge ngebut-ngebutan ya, karena kan moge pengen rasain kencangnya. Udah gitu aja, nggak usah willy-willy, ya kan? Lu kalau ke Monasco ya udah 2 putaran aja, jangan sampai 10 putaran. Lu kalau mau 10 putaran mending ke Sentul. Gitu loh, jangan sampai 10 putaran. 2 putaran udah cukup. No. Bandel boleh, tapi bandelnya dikontrol. Ngerti nggak? Bandelnya dikontrol, bro. Bandelnya jangan sampai orang-orang yang itu sampai udah nggak terasa. Dia itu nggak merasa dia itu salah. Itu namanya MSC. Apa yang gue kampanyekan tahun lalu, massive social chaos. Sampai orang yang kayak orang naik trotoar ya. Diomelin malah diomel balik. Ini daerah gua orang sini. Jangan sampai begitu, itu aja. Kalau lu ditegur ya lu terima aja, lapang dada, bla bla bla. Sorry om, maaf om, ya udah jangan lakukan lagi. Jangan menjadi siap. Itu aja sih om. Ya, jadi kayak masuk di blog siapa gitu, habis itu masuk di berita apa, gitu aja masuk berita ya elah bro. Ya kan? Ya, jangan bego deh. Ya, menurut gua jangan bego deh. Ya, sudah sit. 2 topik panas, 1 mengenai riba. Kedua mengenai masuk tol, kita cool aja, enjoy aja bro, enjoy motornya ya, sebandel-bandelnya yang gue bisa terima ya itulah ngemutan oke lah, tapi itu juga kontrol diri ya kan, ya. Dan gue juga tahu masih banyak-banyaknya nih ya, masih banyak-banyak ini anak-anak yang nggak punya SIM nih, kan masuk Rara nih, ya Rara nggak punya SIM udah keliling Jawa Barat nih, aduh Rara kamu itu. Ya, ajakin riding bareng boleh bro ya. Intinya kalau kamu mau Monasco lebih dari 2 lap, lu ikut gua aja deh, kita track deh ya. Kalau mau gini deh, kalau mau kita mau track deh, gini aja deh. Kalau lu kumpulin 5-10 orang, ayo kita track deh. Ya, gua datang, gua temanin, gua ajarin nikung dengan baik, kontrol tangan, kontrol pemandangan, kontrol cara belok, gua ajarin dah gratis. Ya. Gratis. Oke, itu aja bro. Ya, kita ikut. Tahan emosi aja lah. Don't be an idiot. Dan juga jangan terlalu reaktif kepada hal-hal yang bodoh. Jangan ikutin gue terlalu reaktif banget. Ya, jadi ikut track day habis lebaran, ya itu track day. Tapi kan itu track day resmi. Tapi kan ada juga track day yang nggak resmi, ya kan? Ada juga track day yang nggak resmi. Ya, nanti nggak apa-apa kita coaching. Ya, ajarin 1000 cc, ya boleh 1000 cc, mau 150, 250, mau 50 cc, ayo kita ajarin. Lu kumpulin 5-10 orang, ya ayo kita jalan. Gua ajarin deh di sana, nggak usah bayar, bawain gua aja bawain gua Jeko. Ya, oke guys, jadi itu aja sih mengenai track day-nya ya. Nanti gua upload video ini di YouTube supaya kita sama-sama mengerti, sama-sama belajar. Bandel boleh dikontrol ya. Lo kalau kayak lu masuk tol
Ya, kalau gue itu ya, kalau gue yang masuk tol itu gue akan berteriak-teriak, gue akan nikmatin. Udah, di-upload bego. Wah, thank you Mas Bro. Ya, di-upload. Ya. Time attack, yes. Tadi mulainya 3.26, sekarang 3.56, sudah 30 menit. Ya, thank you guys. Gini aja deh, gua save dulu video ini. Kita tanya jawab ya. Kita tanya jawab di sesi berikutnya. I'll be right back in 5 seconds. Bye bye.